Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dalam sukacita kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Begini bunyi firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang berbuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, dalam seluruh lini kehidupan, ada banyak orang yang menuntut yang terbaik, tetapi sangat sulit untuk memberi yang terbaik. Sekali lagi saya mau katakan, ada banyak orang yang menuntut yang terbaik, tetapi sangat sulit untuk memberikan yang terbaik. Ini menjadi kebiasaan kebanyakan manusia di tengah-tengah dunia ini, termasuk pula orang-orang percaya di dalamnya. Orang yang seperti ini sering mengisi kehidupannya dengan keluhan, mengisi kehidupannya dengan protes, dengan komplain, berpikir dan berkata negatif. Ingin karirnya meningkat, tapi malas-malasan. Ingin gaji besar, tapi kerja asal-asalan. Ingin jabatan, tetapi tidak memiliki track record yang baik. Ingin diperhatikan, ingin dipromosikan, tetapi tidak ada satupun hasil yang bisa untuk diandalkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun dalam realita kita sering menemui orang-orang yang bisa mencapai karir yang tinggi, mencapai jabatan yang lebih baik, mencapai gaji yang lebih besar, tetapi ternyata bukan dari kemampuannya, bukan dari kepantasannya sehingga dia menduduki jabatan itu, melainkan biasanya dari adanya hubungan kolusi. Biasanya karena adanya koneksi yang dibangun. Bahkan yang lebih parahnya, untuk menggapai semuanya itu dengan menghalalkan sebagai segala cara, yaitu dengan memberi suap. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia sering sekali tidak puas dengan apa yang ada pada dirinya, sehingga dia berusaha mengambil hak orang lain
yang bukan haknya. Bahkan dengan berbagai cara dia lakukan, berbagai cara dia gunakan agar dia memiliki, agar dia mencapai, agar apa yang dia inginkan boleh terjadi dalam kehidupannya. Tapi itu adalah trik-trik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi keinginannya, tetapi dia rela mengorbankan orang lain. Mereka tidak peduli apakah itu dengan merampas, apakah dengan kekerasan, bahkan dengan membayar orang yang memiliki kekuasaan dan lain sebagainya. Dia kerjakan, dia tidak peduli. Semua itu disebabkan karena ketidakpuasan. Semua itu dia kerjakan karena ketidakpuasan di dalam dirinya. Hal ini disebabkan oleh karena ketamakan manusia, oleh karena keegoisan manusia. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa sadisnya manusia ketika keegoisan menghinggapi dirinya. Betapa sadisnya kita ketika keegoisan menghinggapi hati dan pikiran kita. Manusia tidak lagi berpikir jernih. Yang ada hanyalah bagaimana supaya dia mendahulukan hasratnya, mendahulukan keinginannya untuk dirinya sendiri. Bahkan sampai membunuh pun dia lakukan. Yang penting tercapai apa yang dia inginkan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengingat bahwa ukuran hidup bukan hanya dalam arti biologis. Ukuran hidup bukan hanya dalam arti dalam bentuk jasmani ini. Namun ukuran hidup manusia itu haruslah terlihat dari kualitasnya. Seberapa besarkah kualitas manusia itu? Di sanalah dilihat ukuran hidupnya. Hidup itu bukan menempatkan kehendak sendiri dalam keterkaitan dengan kehendak Allah dan juga kebutuhan orang lain. Hidup itu tidak berorientasi kepada diri sendiri. Namun ingatlah, kehendak Allah harus kita prioritaskan. Kehendak Allah harus kita utamakan. Kehendak Allah harus kita lakukan. Bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, bukan apa yang ada dalam diri kita. Kita harus mengembangkan hidup bersolidaritas. Kita harus mengembangkan hidup peduli dalam kehidupan kita ini. Terutama dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Bagaimanakah kita menghidupi hidup bersolidaritas? Bagaimanakah kita bisa berbagi kepada orang lain? Jangan pula malah merampas. Jangan pula untuk memenuhi keinginan kita, kebutuhan kita, kita mengambil milik orang lain. Tetapi pada firman hari ini kita diingatkan, bangunlah, kembangkanlah hidup bersolidaritas kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitaranmu. Bukan dengan banyaknya, tetapi bagaimana kita menghidupi hidup berbagi kepada orang lain. Sehingga kehadiran kita adalah untuk menolong orang yang membutuhkan. Kehadiran kita adalah untuk menolong orang yang membutuhkan. Kehadiran kita di dunia ini hendaknya melakukan pekerjaan yang baik. Sebab itu yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua yang kita lakukan itu didasarkan pada firman Tuhan, Kolose 3 ayat 23.
yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi lakukanlah segala sesuatu yang baik di dalam kehidupanmu adalah untuk Tuhan, sehingga tidak ada unsur balas jasa, sehingga tidak ada unsur untuk mengambil sesuatu ketika kita melakukan yang baik, sebab kita melakukannya adalah untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena kasih setia Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan berkat-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, hingga pada malam hari ini Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing, bersama dengan suami, istri, anak-anak kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah mengingatkan kami dalam kehidupan kami, agar kami mensyukuri apa yang ada pada kami, sehingga kami tidak merampas hak orang lain, sehingga kami tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan kami. Sebab kami tahu Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami. Bapa di surga, ajar kami Tuhan untuk mengimani, mengaplikasikan firman-Mu, agar hidup kami menjadi orang-orang yang berbuat baik di segala lini kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, dalam setiap kehidupan mereka, pekerjaan mereka. Tuhanlah yang turut campur tangan, Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang menyertai mereka, dan Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan. Terlebih dalam masa sulit sekarang ini, kami percaya ada banyak cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bagi jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka boleh kuat melawan penyakit dalam tubuhnya. Bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan tanamkan pengharapan dalam diri mereka, bahwa Tuhan akan senantiasa menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari presiden sampai ke RT. Tuhanlah yang memperlengkapi mereka dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa, berkati para hamba-Mu, pemimpin-pemimpin gereja-Mu, di dalam melakukan tugas pelayanan. Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.